I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 2D. Saya Maris Brianto dan rekan saya Franti Zinta. Saya Lili Destanjengina. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang konsep kajian linguistik dan kajiannya. Nah, baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, itu ada pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, sistematis, dan objektif. Secara etimologis, kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti lidah. Namun dalam konteks ilmu pengetahuan, linguistik merujuk pada kajian mendalam tentang bahasa, baik dari segi bentuk, struktur, maupun fungsinya dalam kehidupan manusia. Linguistik tidak hanya mempelajari suatu bahasa tertentu, melainkan berusaha memahami bahasa sebagai fenomena umum yang dimiliki oleh semua manusia. Ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bahasa terbentuk, bagaimana strukturnya, bagaimana digunakan dalam komunikasi sehari-hari, serta bagaimana bahasa dapat berubah seiring waktu dan konteks sosial budaya. Menurut beberapa ahli, itu yang pertama ada Frida Laksana 1983 mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang menelah hakikat dan seluk-beluk bahasa secara umum, bukan hanya suatu bahasa saja. Dan kedua itu ada Tarigan 1986 menyatakan bahwa linguistik merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah dalam meneliti fenomena bahasa. Dan terakhir itu ada Verhart 2001 menyebut linguistik sebagai ilmu studi ilmiah terhadap bahasa. Artinya linguistik menggunakan pendekatan yang sistematis dan struktur dalam meneliti bahasa. Dalam kajiannya, linguistik mencakup banyak aspek, antara lain yang pertama ada fonologi, yaitu studi tentang bunyi-bunyi bahasa dan pola-pola bunyi dalam suatu bahasa. Dan yang kedua itu ada morfologi, yaitu studi tentang pembentukan kata dan struktur internal kata. Dan yang ketiga ada sintaksis, yang mempelajari struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Dari keempat itu ada semantik, yang membahas makna kata dan kalimat. Yang terakhir itu ada pragmatik, yaitu kajian tentang bagaimana konteks mempengaruhi makna bahasa yang digunakan. Dengan kata lain, linguistik merupakan dasar dalam memahami bahasa secara menyeluruh, baik sebagai alat komunikasi, ekspresi budaya, maupun sarana berpikir. Karena sifatnya yang luas dan aplikatif, linguistik juga digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penerjemahan, teknologi, bahkan hukum. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lili. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Saudara Alif, yaitu bahasa sebagai objek kajian linguistik. Yaitu bahasa merupakan objek utama dalam kajian linguistik. Bahasa dipandang bukan sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai sistem yang kompleks, terstruktur, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam ilmu linguistik, bahasa dikaji dari berbagai sisi, mulai dari struktur internalnya, penggunaan dalam masyarakat, hingga perubahan dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Bahasa menjadi objek kajian penting dalam linguistik karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, bahasa itu universal. Setiap manusia di dunia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi meskipun bentuk dan strukturnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah bagian yang berbeda yang tidak terpisahkan dari manusia dan budaya. Dan yang kedua, bahasa bersifat kompleks. Bahasa terdiri dari berbagai unsur yang paling terstruktur, mulai dari bunyi, fonologi, kata morfologi, kalimat sintaksis, hingga makna sematik. Kerumitan struktur inilah yang membuat bahasa menjadi objek kajian dan menarik. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Bahasa selalu berkembang dan berubah. Perubahan ini bisa terlihat dari munculnya kosakata baru, perubahan struktur kalimat, hingga pergeseran makna kata dalam masyarakat. Dan yang keempat, bahasa bersifat sosial. Bahasa digunakan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa mencerminkan budaya, nilai norma, dan identitas suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu,
Bahasa juga menjadi jendela untuk memahami kehidupan sosial suatu bangsa. Dan yang kelima, bahasa bersifat kognitif. Bahasa erat kaitannya dengan pikiran manusia. Melalui bahasa, manusia mengekspresikan ide, perasaan, dan logika. Linguistik juga mengkaji bagaimana bahasa diproses oleh otak dan pikiran manusia. Adapun aspek-aspek bahasa yang dikaji dalam linguistik. Dan yang pertama, struktur internal bahasa, yaitu ada fonologi, kajian tentang bunyi-bunyi bahasa. Kedua, morfologi, kajian tentang struktur dan perbentukan kata. Dan yang ketiga, ada sintaksis, kajian tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat. Dan yang keempat, ada sematik, kajian tentang makna kata dan kalimat. Adapun penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan psikologis. Yang pertama, pragmatik, bagaimana konteks mempengaruhi makna dalam komunikasi. Dan yang kedua, sosiolinguistik, kajian hubungan bahasa dan masyarakat, termasuk dialek dan variasi bahasa. Dan yang ketiga, ada psikolinguistik, kajian hubungan bahasa dengan proses mental dan psikologi manusia. Dan yang keempat, ada neurolinguistik, kajian tentang bagaimana bahasa diproses oleh otak. Dan ada pun poin yang ketiga, yaitu perubahan dan perkembangan bahasa. Yang pertama, linguistik historis atau komparatif, mempelajari asal-usul perkembangan bahasa. Dan yang kedua, akuisi bahasa, mempelajari bagaimana manusia memperoleh bahasa baik secara alami atau bahasa ibu maupun bahasa kedua. Tujuan mempelajari bahasa sebagai objek linguistik. Yang pertama, untuk memahami hakikat dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Yang kedua, untuk mengembangkan teori-teori bahasa yang ilmiah dan terstruktur. Dan yang ketiga, untuk menerapkan pemahaman bahasa dalam bidang pendidikan, teknologi, komunikasi, dan kebudayaan. Itu saja paparan dari saya, dilanjutkan oleh Saudari Preti. Baik, sini saya akan melanjutkan materi dari Lili, yaitu C. Perbedaan konsep langue, langague, dan forle dalam kajian linguistik. Dalam kajian linguistik, khususnya menurut teori linguisme yang dikembangkan oleh Firmine de Saussure, dikenal 3 konsep penting yang berkaitan dengan bahasa, yaitu langue, langague, dan parole. Ketiga istilah ini memiliki makna yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dalam memahami bagaimana bahasa berfungsi. Itu ada 1, langue. Langue adalah bahasa sebagai sistem sosial yang disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat. Ini mencakup aturan-aturan tata bahasa, kosakata, struktur, dan norma-norma bahasa yang ada dalam pikiran para penutur suatu bahasa. Langue bersifat abstrak dan kolektif. Artinya, langue tidak terlihat langsung dalam penggunaan, tetapi menjadi dasar bagi semua penutur untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan cara yang sama. Contoh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau semuanya memiliki aturan yang dipahami bersama oleh penuturnya. Ciri-ciri: 1. Bersifat sistemik dan terstruktur. 2. Bersifat kolektif, digunakan oleh komunikasi bahasa. 3. Tidak bergantung pada individu, melainkan milik bersama. 2. Langague. Langague adalah kemampuan atau kapasitas manusia untuk menggunakan bahasa. Konsep ini mencakup keseluruhan kemampuan biologis, psikologis, dan sosial yang memungkinkan manusia berkomunikasi melalui bahasa. Langague mencakup potensi untuk berbicara, memahami, menulis, dan menafsirkan bahasa. Bisa dikatakan, langague adalah fakultas bahasa manusia secara umum. Contoh, kemampuan seorang anak kecil untuk mempelajari dan meniru bahasa orang dewasa di sekitarnya, meskipun belum sepenuhnya memahami struktur bahasa itu. Ciri-cirinya: 1. Bersifat universal, dimiliki oleh semua manusia. 2. Merupakan potensi dan kemampuan alami. 3. Mencakup semua bentuk dan jenis bahasa. 3. Parole. Parole adalah penggunaan bahasa secara nyata dan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.
Parole bersifat konkret dan individual karena berkaitan dengan bagaimana seorang menggunakan bahasa dalam percakapan, tulisan, atau bentuk komunikasi lain. Setiap orang bisa memiliki cara berbeda dalam menggunakan bahasa, tergantung gaya, situasi, dan tujuan. Contohnya, ucapan atau tulisan seorang seperti percakapan antar teman, pidato, postingan media sosial, atau surat. Cirinya bersifat aktual, nyata, dan diamati. Kedua, bersifat individu, tergantung siapa yang berbicara atau menulis. Ketiga, bisa tidak selalu sesuai dengan langue, misalnya penggunaan bahasa gaul, bahasa campur, dan lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.